unus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam peziarah kami bersama sejak tanggal 14 sampai tadi malam. Kami boleh mendarat ke tanah air kembali dengan selamat. Kami bersyukur atas pengalaman-pengalaman terindah yang boleh kami alami dalam iman, harapan, dan kasih kepadamu selama masa-masa peziarahan kami. Semoga peziarahan itu semakin meneguhkan iman kami, harapan dan kasih kami kepadamu, dan kami semakin bersemangat di dalam mewartakan cinta kasih-Mu kepada sesama dan semesta, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. In nomine Patris et Spiritus Sancti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat
yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, Yesus menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti, 2 ikan, mereka bisa makan kenyang, masih ada sisa 12 keranjang. Pengalaman ini menjadi pengalaman rohani yang memberikan pendasaran untuk mempersiapkan kita menyambut Yesus yang menyerahkan dirinya sebagai makanan kita. Dengan itu, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi suci. Saya bersyukur boleh berkunjung dalam ziarah ke Lanciano, tempat terjadinya mujizat Ekaristi, ketika hosti dan anggur sungguh-sungguh diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kami menutup peziarahan setelah mengawali di Lanciano, menutup di Santarem. Lanciano ada di Italia, Santarem ada di Portugal. Di sana juga terjadi mujizat Ekaristi. Hosti yang dibawa pulang oleh seorang ibu berubah menjadi daging Kristus sendiri yang kemudian sampai hari ini masih disimpan di gereja Santarem. Yang menarik adalah Beato Carlo Acutis yang kami kunjungi di Assisi juga pernah berziarah ke tempat ini juga, yaitu di Santarem. Bahkan Carlo Acutis berfoto di depan gereja itu. Kami juga berfoto di tempat yang sama. Tentu indikasi-indikasi sederhana ini semakin meneguhkan betapa Ekaristi yang dipersiapkan bagi kita dan dianugerahkan kepada kita sungguh-sungguh luar biasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga kita setiap kali merayakan Ekaristi sungguh-sungguh membuat kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang menjamin kehidupan kita di dalam Ekaristi. Selamat berhari Minggu merayakan Ekaristi, bahkan kita boleh bukan hanya seminggu sekali merayakan Ekaristi, tetapi setiap hari kita boleh merayakan Ekaristi. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.